Oke guys, kembali lagi di Fans Bola Uncensored. Setelah Brazil di grup C, saya akan membahas Maroko. Lawannya di laga pertama nanti. Di sini sebenarnya posisi dari Maroko sangat amat aneh menurut saya dibandingkan dengan posisi di World Cup 2022 lalu. Kita lihat ya, waktu itu peringkat 3 deh kalau nggak salah. Third place. Kroasia ya yang menjadi juara 3 dan Maroko ini berada di peringkat ketiga, keempat. Tentunya sangat-sangat mengejutkan di mana Maroko dapat lolos ke semifinal di World Cup 2022 lalu. Namun kalau kita lihat skuad yang dimiliki oleh Maroko saat ini, posisi dari Maroko sangat amat carut marut. Mohon maaf. Pertama kita ke pelatih. Di sini Maroko dilatih oleh Mohamed Ouahbi yang bersaja menangani Maroko sejak bulan Maret, dan pelatih legendarisnya ini mengundurkan diri ya setelah gagal di Piala Afrika, dan akhirnya Maroko secara misterius dianugerahi Piala Afrika oleh CAF. Secara skuad, secara rekor emang tidak terlalu buruk-buruk amat. Maroko di bawah Wahbi ini dari 5 pertandingan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali kalah. Namun masih baru singkat, masih meraba-raba skuad dari Maroko, dan skuad yang dibawa Maroko di World Cup 2026 ini tidaklah ataupun bisa dibilang setengah kekuatannya dibandingkan World Cup 2022 yang lalu. Oke, pertama kita akan ke penjaga gawang. Di sini ada Yasin Bono, lagi-lagi penjaga gawang utamanya yang kini bermain untuk Al Hilal di Liga Saudi. Dia sudah tidak bermain di level tertingginya lagi. Levelnya pun tentunya sudah jauh menurun dibandingkan 4 tahun yang lalu menurut saya. Lalu juga ada kiper Gaek yang bermain di liga lokal, yaitu Renaissance de Berkane, yaitu nama kipernya adalah Munir El Kajui. Lalu juga ada Ahmed Dagnanuti yang bermain untuk AS Rabat. 2 kiper lokal, 1 kiper Arab menjadi komposisi kiper dari Maroko. Kalau kita lihat memang di Afrika Maroko dapat berbuat banyak, namun untuk di World Cup kali ini menghadapi lawan yang cukup sulit segrup dengan Brazil dan juga Skotlandia yang memang lagi keren-kerennya di Eropa, sepertinya Maroko akan cukup kesulitan, terutama dari sisi penjaga gawang. Saya tidak yakin apakah Yasin Bono akan menampilkan penampilan seperti 4 tahun yang lalu, melihat usianya, melihat levelnya sudah tidak bermain di level tertinggi. Sepertinya akan sangat sulit bagi Maroko untuk dapat melaju jauh di World Cup 2026 ini. Kita melaju ke sisi defender, teman-teman. Di sini dari sisi pemain bertahan center back, di sini Maroko memanggil ada Chadiriat yang bermain untuk Crystal Palace, bukan back utama. Lalu juga ada Issa Diop yang bermain untuk Fulham. Lalu juga ada Ridwan Halhal bermain untuk klub Belgia Mechelen, dan juga Marwan Saadane ya yang bermain untuk Al Fateh. Ini Liga Arab lagi-lagi. Sayangnya teman-teman, Nayef Aguerd, back tim nasional Maroko yang bermain untuk Marseille, harus mundur dan digantikan karena memang ia mengalami cedera ya. Sayang sekali, ini tentunya bagi tim nasional Maroko menjadi kehilangan yang cukup besar karena Nayef Aguerd sudah cukup lama menjadi andalan dari tim nasional Maroko. Lalu juga back muda asal Rene yaitu Abdel Hamid Al-Bulahal juga tidak dipanggil ya. Ini juga mengejutkan saya karena memang dia cukup baik meskipun tidak selalu tampil reguler bersama dengan Marseille. Ini dia salah satu kekuatan dari Marseille, yaitu adalah dari posisi fullbacknya. Yang pertama dari left back, di sini ada Anas Salah Eddin yang bermain untuk PSV Eindhoven. Lalu juga ada Youssef Belhanmari bermain untuk Al Hilalnya ini ya, Al Ahlinya Mesir. Lalu juga ada sang kapten Ashraf Hakimi yang kini bermain untuk PSG. Lalu juga ada Nusair Mazraoui bermain untuk United, dan juga Zakaria El Ouahdi yang bermain untuk Genk di Liga Belgia. So far untuk fullback sepertinya Ashraf Hakimi dan juga Nusair Mazraoui akan bermain karena Hakimi di sisi kanan dan juga Mazraoui di sisi kiri sudah menjadi pakam utama
Dan untuk posisi center back ada Issa Diop dan juga Chadi Riyad yang akan mengisi posisi line belakang. Secara line belakang sepertinya cukup lumayan jika kita ingin dibandingkan negara-negara yang lain, mungkin lebih kuat dibandingkan Skotlandia. Namun posisi penjaga gawang saya masih sedikit ragu dengan Yasin Bono, apakah ia masih dapat menampilkan level tertingginya. Mungkin lolos di fase grup hal yang sangat bisa dibilang rasional ataupun sangat doable bagi Maroko, namun untuk dapat melaju lebih jauh seperti World Cup 2022 sepertinya akan amat sangat sulit. Selanjutnya teman-teman, kita melaju ke sisi tengah. Di sini untuk lini tengah salah satu kekuatan paling besar dari Maroko itu ada Sofiane Amrabat dari Real Betis, lalu juga ada pemain muda yang baru saja switch nationality dari Prancis ke Maroko, itu ada Ayoub Bouadi yang bermain sangat baik di Lille musim ini dan salah satu pemain dengan market value paling tinggi di Maroko dengan 50 juta euro. Lalu juga ada Neil Ainaoui yang kini bermain untuk AS Roma. Lalu juga ada Samir El Mourabet bermain juga untuk Strasbourg, masih 22 tahun. Lalu juga ada Azzedine Ounahi yang kini bermain untuk Girona. Ismail Saibari yang bermain sangat baik di PSV. Lalu juga ada Bilal El Khanous ya yang kini bermain untuk Stuttgart. Inilah kekuatan utama dari Maroko menurut saya adalah di lini tengahnya, di mana banyak pemain lini tengah yang dari usia muda sampai dengan usia yang cukup matang yang akan menjadi kekuatan utama dari Maroko. Menurut saya kekuatan utama dari Maroko adalah dari lini tengahnya. Ayoub Bouadi dan juga Neil Ainaoui akan menjadi double pivot ya di lini tengah dengan bisa memasang Azzedine Ounahi ataupun Ismail Saibari yang nantinya akan mengisi front three di Maroko. Kita melaju ke attackernya, kali ini serang teman-teman. Di sini ada Sofiane Rahimi yang bermain untuk Al Ain, lalu juga ada Amine Sbai untuk Angers ya di Liga Prancis. Lalu juga bintang besarnya mereka yaitu Brahim Diaz bermain untuk Real Madrid. Ada James Dean Talbi yang bermain sangat baik untuk Sunderland musim ini. Sorry guys. Lalu juga di sisi right winger ada Gesim Yassine, masih muda lagi di Strasbourg ini. Dan juga ada Ayoub El Shurab, susah bacanya lah pokoknya, dari Frankfurt. Dan yang mengejutkan kali ini di Maroko adalah ia hanya memanggil satu striker, yaitu adalah Ayoub El Kabi yang kini bermain untuk Olympiakos. Ada beberapa nama yang tidak dipanggil seperti Youssef El Nesiri yang bermain untuk Al Ittihad dan juga Hamza Igamane yang bermain untuk Lille dari lini serang. Lalu juga ada Abde Ezzalzouli yang kini bermain untuk Real Betis, tidak dipanggil. Ini tentunya sangat-sangat disayangkan oleh Maroko. Mungkin secara skuad cukup baik, cukup oke, namun stabilitas tim ya, apalagi banyak negara Afrika yang tidak menyukai Maroko dikarenakan ya kasus kemarin ya yang CAF kemarin dengan Senegal. Makanya kalau misalnya Senegal kembali lagi bertemu dengan Maroko, ini akan menjadi laga yang sangat panas, tensi yang cukup tinggi. Dan saya berharap Maroko dapat maju lebih jauh lagi dengan skuad yang ada. Namun stabilitas timnya sih yang saya lihat dari Maroko. Skuadnya oke, skuadnya cukup baik. Mungkin jika dibandingkan dengan Skotlandia mungkin jauh lebih baik. Tapi compactness dari timnya yang sangat saya ragukan di Maroko pada pagelaran musim ini. Feeling saya Maroko mungkin dapat lolos di fase grup karena saingannya adalah Skotlandia dan juga Haiti. Kita tidak akan menghiraukan Brazil karena sudah in another level. Tapi Maroko mungkin dapat lolos sebagai juara dan sebagai peringkat 2 ataupun peringkat 3 terbaik dan bisa lolos tidaknya sampai 16 besar. Let's go. Mati dulu. Thank you guys yang sudah menonton. Goodbye.